Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kalian masih tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kemudahan dan juga kesehatan. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pokok bahasan tentang sistem periodik unsur. Jadi, dalam pokok bahasan ini, kalian akan mempelajari tentang sistem pengelompokan unsur dalam bentuk tabel sistem periodik unsur modern. Sehingga, setelah kegiatan pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menentukan letak golongan dan periode suatu unsur dalam sistem periodik unsur dan juga menentukan letak golongan dan periode suatu unsur dalam sistem periodik unsur dengan menggunakan konfigurasi elektron. Namun sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu mengapa unsur-unsur tersebut harus dikelompokkan. Jadi, seperti halnya penyusunan buku-buku yang ada di perpustakaan, buku yang ada di perpustakaan disusun dan dikelompokkan sesuai dengan jenis yang sama. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk memudahkan kita pada saat mencari buku tersebut. Sama halnya seperti pengelompokan unsur. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau jenisnya, sehingga akan memudahkan bagi kita dalam mempelajari sifat-sifat unsur tersebut. Apa itu sistem periodik unsur? Jadi, sistem periodik unsur merupakan salah satu sistem pengelompokan unsur yang digunakan sampai dengan saat ini. Sistem pengelompokan unsur ini disusun oleh Henry Moseley pada tahun 1914. Moseley menyusun unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan nomor atom. Sehingga sistem pengelompokan ini kemudian dikenal sebagai sistem periodik unsur modern. Nah, bagaimana caranya Moseley dalam menyusun unsur-unsur tersebut? Jadi, Moseley menempatkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut sebagai golongan, kemudian menyusun unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan nomor atomnya dalam satu lajur horizontal yang selanjutnya disebut sebagai periode. Sehingga tersusunlah sebuah tabel sistem periodik unsur modern dengan bentuk seperti berikut ini. Ya, jadi inilah bentuk tabel sistem periodik unsur yang disusun oleh Moseley. Di sini bisa kita lihat bahwa unsur-unsur disusun dalam suatu lajur vertikal atau lajur berdiri dan lajur horizontal. Ya, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Moseley, Moseley menyusun unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang kemudian disebut sebagai golongan. Jadi, unsur yang berada pada satu lajur ini merupakan unsur yang memiliki kemiripan sifat satu sama lain. Kemudian, Moseley menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dalam satu lajur horizontal dari kiri ke kanan. Yang selanjutnya disebut sebagai periode. Silakan kalian perhatikan, di dalam setiap kotak dalam tabel tersebut terdapat lambang unsur
yang diikuti dengan dua angka. Angka di atas itu adalah menunjukkan nomor atom dari unsur tersebut, sedangkan angka yang ada di bawah itu menunjukkan massa atom dari unsur tersebut. Sehingga bisa kalian lihat dalam satu periode dari kiri ke kanan, nomor atomnya naik. Dimulai dari periode yang pertama, dari unsur hidrogen, nomor atomnya 1, dilanjutkan dengan unsur helium, nomor atomnya 2. Kemudian, pada periode yang kedua, ada atom litium dengan nomor atom 3, berilium dengan nomor atom 4, boron dengan nomor atom 5, karbon dengan nomor atom 6, dan seterusnya sampai atom neon dengan nomor atom 10. Dilanjutkan dengan periode ketiga, Na dengan nomor atom 11 sampai dengan argon dengan nomor atom 18. Kemudian pada periode keempat, dari kalium dengan nomor atom 19 sampai pada kripton dengan nomor atom 36. Begitu seterusnya sampai dengan periode yang ke-7. Jadi, kita akan bahas satu persatu tentang golongan dan periode yang ada pada tabel sistem periodik unsur. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa dalam sistem periodik unsur terdiri dari lajur vertikal yang kemudian disebut sebagai golongan. Golongan dalam tabel sistem periodik unsur ada dua jenis, yaitu golongan utama atau golongan A dan golongan transisi atau golongan B. Golongan utama terdiri dari golongan 1A sampai 8A. Letaknya adalah sebagai berikut. Ini adalah unsur pada golongan 1A, kemudian 2A, di sini golongan 3A, 4A, dan terakhir sampai pada golongan 8A. Jadi, golongan 1A terdiri dari unsur hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, dan seterusnya. Golongan 2A terdiri dari unsur berilium, magnesium, kalsium, dan seterusnya. Sampai dengan golongan 8A. Selanjutnya, untuk golongan transisi atau golongan B, terdiri dari golongan 1B sampai dengan 8B. Silakan diperhatikan letak dari golongan 1B sampai dengan 8B. Dimulai dari sini, ini adalah golongan 3B, kemudian 4B, 5B, 6B, 7B, kemudian ini adalah golongan 8B. Khusus untuk golongan 8B itu terdiri dari 3 lajur vertikal. Kemudian ada golongan 1B dan golongan 2B. Selanjutnya, untuk lajur horizontal atau yang disebut sebagai periode. Dalam sistem periodik unsur modern ini terdiri dari 7 periode. Ada yang disebut sebagai periode pendek, yaitu periode 1, 2, dan 3, dan juga ada periode panjang, yaitu dari periode 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan nomor golongan dan nomor periode dari suatu unsur dalam sistem periodik unsur? Silakan diperhatikan. Kita lihat contohnya pada unsur hidrogen atau H. Unsur hidrogen ini terletak pada golongan berapa?
Ya, hidrogen terletak pada golongan 1A dan terletak pada periode 1. Kemudian, contoh lainnya, natrium atau Na, dia terletak pada golongan 1A dan periode 3. Kemudian, contoh lainnya adalah unsur bromium atau Br. Br terletak pada golongan 7A dan periode ke-4. Contoh lainnya untuk golongan B, misalnya kita ambil contoh untuk Sc. Unsur Sc dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan 3B periode ke-4. Kemudian, untuk kobalt atau Co, dia terletak pada golongan 8B pada periode ke-4. Ya, untuk selanjutnya kalian bisa belajar sendiri cara menentukan nomor periode dan nomor golongan suatu unsur dalam sistem periodik unsur. Untuk menentukan nomor golongan dan nomor periode dari suatu unsur, itu ada beberapa cara. Selain dengan cara yang pertama tadi, kita langsung menggunakan tabel periodik unsur, kita juga bisa menentukan nomor golongan dan nomor periode dengan menggunakan konfigurasi elektron dari unsur tersebut. Nah, bagaimana caranya? Dan apa hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur? Sekarang kalian lihat dan perhatikan tabel yang ada di sini. Di sini ada 3 contoh atom. Ada atom oksigen dengan nomor atom 8, atom natrium dengan nomor atom 11, dan atom Cl dengan nomor atom 17. Untuk atom oksigen dengan nomor atom 8, artinya dia memiliki jumlah elektron 8, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 6. Maka, oksigen memiliki jumlah kulit sebanyak 2 dan memiliki elektron valensi sebanyak 6. Kalian ingat lagi bahwa elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit yang terluar. Kemudian, jika kita lihat pada tabel sistem periodik unsur, atom oksigen dia terletak pada golongan 6A dan periode 2. Jadi oksigen memiliki nomor periode 2 dan nomor golongan 6A. Kemudian untuk Na dan Cl bisa kalian perhatikan. Nah, sekarang coba kalian bandingkan antara jumlah kulit dengan nomor periode, kemudian elektron valensi dengan nomor golongan. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa nomor periode itu sama dengan jumlah kulit dan nomor golongan itu sama dengan jumlah elektron valensi. Jadi, kita bisa menentukan nomor periode dan golongan dari suatu unsur dari konfigurasi elektronnya, yaitu dari jumlah kulit dan jumlah elektron valensi. Demikian kegiatan pembelajaran tentang sistem periodik unsur. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalam Google Classroom. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.